Bismillahirrahmanirrahim. Kullu khaifin min syai'in haribun minhu faman khafa min adzabin nari amila amalan yuqituhu minha wa kullu raghibin fi syai'in talibun. Kullu khaifin li saben-saben wong sing wedi mingkul min syai'in sanging perkara iku haribun mestine melayu minhu sanging syai'. Wong wedi mestine melayu sangka sing diwedeni. Misale faman mungkote sabare wong khofa iku wedi sapa man min adzabin nari saking siksane neraka. Amila mongko mesti nglakoni sapa man amalan ing amal yuqidu kang iso ngedono apa amal ing man min saking neraka. Yuqidu kang iso ngedono apa amal ing man min saking neraka. Wa kullu raghibin saben-saben wong sing seneng fisya ning dalam perkara iku talibun iku goleki utawa mara lalu maring sa. Faman mongko desapane wong rohiba iku seneng sapa man fil jannati dalam swarga. Amila mongko nglakoni sapa man amalan ing amal yukor ribu kang marakna apa amal ing man ilaiha maring jannah. Mestine wong wedi iku ya mlayu, nek wong seneng ku marani. Cara Sidina Ali ku nasib paling elek swarga ben neraka. Mergo sing seneng tenang-tenang ae, sing wedi ya tenang-tenang wae. Dadi swarga jere Sidina Ali nate guyon niku ning donya sing lucu iku loro. Wong seneng swarga ya tenang-tenang ae, gak kreatif, gak maksa mlayu. Sing wedi neraka ya tenang-tenang wae ora mlayu. Wa kullu anisin utahi wong sing nyaman, yaiku namane aring. Aring ku nyaman yang lebih itu jenenge aring. Kunsubillah wa kullu anisin utai wong sing nyaman billahi klan Allah iku mustauhisyur mesti ngerasa asing bil khalqi klan makhluk. Wong sing uripe nyaman be Allah, taat ini nyaman be Allah, mesti ketemu makhluk itu gak nyaman. Ya tentu kecuali yang ketemunya itu billah walillah, misalnya dalam konteks belajar atau ibadah. Wa kullu anisin saben-saben wong sing nyaman billahi klan Allah iku mesti mustauhisyur ngerasa asing, rasa aneh bil khalqi klan makhluk. Wa fi nusatin anim siji nasah mustauhisyun iku bahkan ngerasa aneh, ngerasa asing an-nafsi sing awak dhewe ne aneh. Tidak harus dengan orang lain, bahkan dengan dirinya pun asing. Kok nyamani mbek Allah Subhanahu wa taala. Wal maqalatu tema qala al hadiyatu wal khamsun kang kaping 1 lan 50. Iku ngene. Qala dawu sapa dunan al-Misri sapa dunan al-Misri radhiyallahu anhu. Dawe ngene. Al-arifu billahi ta'ala Al-arifu te wong sing makrifat billahi ta'ala kelan Allah ta'ala iku asirun iku wong sing ditawan marbutun tegese kang den tawan hubbi kelawan sebab senenge arif wa qalbuhu tai atine arif billahi itu basirun iku wong sing peka. Manane peka iku ngerti terus basir muzayyinun tegese selalu maesi libatini maring batine arif bil muraqabati kelawan minjem-minjem selalu sadar nek Allah itu melihat dia wali dhairihi lan maesi maring dhairi wong bil muhasabati kelawan muhasabah selalu mengoreksi ngamalai wape ta ora manfaat ta ora sedina ngamal apike bae akeh di jeneng muhasabah. Wa amalu lillahi katsir utawi amale wong lillahi krana Allah iku katsirun wa akeh iku katsirun wa akeh. Nyata nggih kula niku kula terangno masalah niki diapalno mawon teng ati al arif billah asir napa al arif billah asir orang yang makrifat kepada Allah atau makrifatu itu menjadikan dia ditawan maknanya marbutun napa bihubbi dia terikat atau terpenjarakan asir itu terpenjarakan oleh cintanya. Kula akhir-akhir ini sering neliti ya, fungsi maknawi be lafzi ya, di semua ayat Quran ya, di semua ayat Quran. Misalnya nyata orang itu misalnya dulu sering maksiat, kemudian oleh fikih ditata orang tukang maksiat itu ditawan itu orang Indonesia gitu di penjara. Misalnya maling bajingan ya, itu kalau di penjara kan terus gak iso maling meneh, terus gak iso bajingan meneh, mesti di penjara di borgol atau di sel. Kemudian itu nyata tapi fisik, no? Fisik. Dia mungkin tetap bisa koordinasi anak buahnya lewat penjara kalau dijenguk atau apa, sehingga banyaklah pengedaran narkoba sampai penjara karena yang di penjara hanya apa?
fisik. Kemudian ada penjara maknawi. Ini ruang penjara maknawi itu misalnya begini. Ada orang itu sering kecewa dengan istrinya atau dengan anaknya, tapi ya di situ-situ saja. Misalnya dia mbak yang naruhan kata sekolah ya tetap di seputar naruhan saja. Kalau orang beduan ya di sekitar beduan saja. Mungkin kalau dia tokoh nasional ya kita kritik Indonesia dari bangsanya pemalas, orangnya agak dinamis kayak Singapura. Dia ya agak kemana-mana tetap di Indonesia. Artinya apa? Ini peringatan gitu aja dengan mahabbah maknawiyah ini yang penting ditanamkan ulama. Kalau orang mencintai Allah dan Rasul, mencintai Quran, mencintai santri, mencintai kebenaran, meskipun dia agak dipenjara secara fisik, pasti dia ini akan terpenjara secara maknawi, pasti tidak kemana-mana. Pasti apa? Tidak kemana-mana. Jadi misalnya kayak senang bojomu, ya tetap di seputar-seputar situ. Soal larang beli ben wayo nomor loro pokoknya gak jauh-jauh di situ. Dan ini penting kalau kepengen ngembang nonton jenengan. Jadi yang diwajibkan oleh ulama adalah kita mencintai Allah dan Rasul. Karena kalau cinta itu pasti di seputar kolongan situ, tidak kemana-mana. Ya, kalau kita mencintai Allah, mencintai hukumnya Allah pasti di kolom itu, tidak kemana-mana. Meskipun kita tidak dipenjara secara fisik, tapi akan dipenjara secara maknawi, akan dipenjara secara apa? Maknawi. Maknawi itu tadi. Fisiknya kita bebas, tapi agak kemana-mana karena diikat oleh mahabbatullah wa mahabbatullah rasulih. Itu disebut Allah al-arif billah napa asirun, dia marbutun dan cancang bihubbihi lan seneng ning napa Allah. Nah cara kula ya sebanyak mungkin umat Islam itu punya seperti itu dalam banyak hal, sehingga kita itu tidak perlu lagi penjara fisik. Ya saya ulang lagi, kita tidak perlu lagi penjara apa fisik. Penjara fisik itu repot. Selain tidak efektif juga, ya juga tadi ya apa ya, cara berko penjara ya potensinya ya kembali lagi. Tapi kalau orang itu hatinya bisa dipenjara oleh mahabbatullah wa rasuli itu luar biasa. Lalu disebut walladzina amanu asyaddu hubbal lillah. Karena kalau sering sinau banget. Buatan mau sering sinau banget. Itu di situ ada keterangan begini. Ini cerita. Wong wedi ambek bapake misalnya. Iku yo ora wani marek. Seneng banget, iku yo ora wani marek. Itu ada. Ini cerita orang normal, kan orang normal itu serahkan itu. Misalnya gini, kamu wedi mbek ibumu yo ora wani marek, seneng banget yo ora wani. Itu yang dilakukan Sayyidina Ali ketika ditanya, kenapa saya tidak melihat engkau makan bersama ibu kamu? Kata Sayyidina Ali, takut saya kalau ibu saya misalnya pindah ibu ayam goreng sudah punya rencana itu kedisian tak jupuk aku. Ya, nek sotong-sotong elek kan lahap mangan bareng ibu kan. Nah artinya apa? Ya seneng ya marah rawani awal karena takut misalnya itu kan. Kenapa kamu tidak pernah makan bersama ibu kamu? Jawab Sayyidina Ali, takut saya ibu saya di hidangan itu seneng, misalnya dalam konteks Indonesia seneng apa ayam goreng juga serobot wes belum putus asa akhirnya milih tempe lo tekan tempe bu serobot bisa sehingga masyhur tuh makalah Indonesia itu tidak pernah makan bersama. Sama mungkin orang tertentu yang mencintai gurunya itu tidak berani bareng karena takut ganggu, takut macam-macam usaha pemandangan macam-macam. Nah jadi orang itu cara seneng dan cara itu mirip-mirip. Itu kata Imam Ghazali, karena khauf dan roja itu mirip-mirip. Nah, sama, gue misalnya seneng cawe itu, seneng bojomu, lagi asik maca, mbak lipstick, mbok klambine anyar. Apike kowe iku ora moro-moro, mesti ke ganti. Bojomu nek awake ayu seneng ya seneng wae ora awake ayu. Tapi nek kowe seneng kan mesum, ben ngeloni. Nah itu kan dunia yang berbeda. Bojo lagi seneng klambi anyar diganggu malah mbek kowe mbok coplok iku gak fair. Lha nek kowe seneng tenan. Yo duwi, maksudnya duwi ben nikmati nganggo lipstik, nikmati nganggo klambi anyar, pamer mbek kancan. Malah kok parani kene haram. Artinya wong iki bakas wong normal ya. Jadi wong seneng ambek wong gedhe ku padha-padha menghindar sebetulnya. Apa? Menghindar. Wong ora normal iku ora ukuran ya, ora ukuran. Wong ora normal piye ya angel ya. Nah, sehingga kenapa ada wali ditanya, kapan kamu menikmati Allah? Jawabnya dia dulu, ketika saya menjauh dari Allah.
bukan menjauh dengan makna orang fasik itu enggak, dia menghindari sesuatu yang terkait Allah karena malu kalau ganggu. Makanya saya pernah cerita di ngaji ini, ada wali yang dia jadi wali karena sholat di shaf awal. Dia malu kalau dipanggil Allah kok tidak yang terdepan, sehingga dia sholatnya shaf awal terus. Ketika dia merasa wali paling elit karena yang amal seperti itu, ternyata diberitahu sama Allah kalau wali yang kelasnya dia itu yang sholat di pagar masjid, bahkan di luarnya. Ketika yang di situ, kenapa kamu wali juga udah sholat di belakang? Jawabnya, aku iku isin. Terus aku akeh awakku ora bener kok ngarep, sawangane kok paling bener. Ini kan tapi aja tiru lho, sing kok guri. Ora usah mbok tiru kelakuane wis ngono. Jadi nek kok guri kan gak karena wali tadi, pancen pemalas no. Iku wis ora wali. Umpama niru-niru ya wis gawe, Kang, ora asli. Maksudnya sing wali asli sing tak critakno iku. Nek niru-niru kan wis gawe, iku wis gak sah cara wis. Terus plagiat cara ning kampus wis. Lagi jenis wong iya bebajak ya. Jadi saya kira serai so niru kan ya. Mereka kan aku guri niru. Kalau isin Gus Wan pengen aku karep plagiat itu. Orang kamu gak sah. Tapi dulu ada wali itu malah justru seperti itu. Makanya ini kan pelajaran bagi saya jenengan. Jadi yang penting kita ini sebanyak mungkin menciptakan penjara manawi. Kalau itu sukses itu umat Islam luar biasa. Wanu ngerasa, makanya saya ulang lagi saya itu berhubung yang sekolah kurikulum sudah banyak, yang bikin yayasan formal sudah banyak, yang ingin alim, ingin doktor tafsir fikih banyak, yang ingin punya gelar dalam disiplin ilmu tertentu banyak. Saya itu ingin ada yang selalu tetap seperti saya. Karena kelemahannya sistem kurikulum atau gelar resmi, tentu ini kebaikannya juga banyak. Saya ulang lagi, kebaikannya juga banyak. Tapi masalahnya adalah ini terfisikkan, agama terfisikkan. Saya beri contoh gini, ini yang nyata, bukan jari. Saya punya teman, dia cara berpikir, Gus, kita harus bikin kurikulum. Karena kalau kita tidak punya dokter fikih atau dokter tafsir atau dokter ahli sunnah pokoknya. Lalu nanti yang jabat di Kemenak itu orang-orang Wahabi atau Salafi Wahabi, nanti ya kebijakan Indonesia diarahkan Salafi Wahabi. Jadi lama-lama kayak Wali Songo itu tidak dikatakan pusat sejarah tapi pusat kemusyrikan. Karena rombongan Wali Songo ini rombongan kemusyrikan. Mau ketuanya ya ketua. Nah, tapi kalau yang megang di departemen itu orang-orang Sunni kan mesti diarahkan ke Sunni juga. Oke, itu baik sekali. Tapi saya bilang gini, secara matematika bisa dihitung. Lembaga kenegaraan, departemen, Kemenak lah dalam konteks kita karena santri misalnya Kemenak, itu hanya berapa itu kan? Paling yang ngurusi haji, ngurusi ini itu, ngurusi pernikahan, ngurusi pengadilan agama. Lembaganya itu bisa dihitung, taruh saja 10 terus jumlah yang ditangani hanya berapa kasus. Bandingkan kalau kita, saya ulang, tapi ini tetap penting, saya ulang lagi tetap penting, ada teman-teman kita di situ dan tentu syaratnya yang punya gelar. Kan nggak mungkin kayak ngelamar jadi dirjen haji terus jeneng sopo Rukin karir usaha fikir suwi itu ya prestasi. Itu kan poin, cara pengiran poin, tapi cara negara kan enggak. Cara pengiran poin, Kang nyabari nasib suwi itu cara pengiran poin. Terus wis wanen itu cara pengiran yo poin. Ada hadis Allah itu malu nyiksa orang sing wis wanen. Oh itu cara agama poin, tapi cara negara kan enggak. Terus Allah itu seneng mau fikir sing lemu. Mereka wis rido be kodok-kodok itu ya poin. Lha itu gurunya Imam Syafi'i itu lemu. Makanya kata Imam Syafi'i jarang ono wali sebab lemu kecuali Abdul Hasan Asy-Syaibani. Itu dia jadi wali mergo lemu. Bang ketak sange ridane be Allah mangan. Ngertak kok mangan terus. Ora ono wong waras saka rahmate pangeran. Kowe mangan kok leren, berarti kowe nganggep ngakhiri rahmati Allah. Tapi nek ora iso leren ya jadi wali, jalur itu pun bisa jadi wali. Tapi ojo kawe loh, ini kan SKW, orang-orang partner ini SKW, yang berbari ini SKW, wis plagiat, no? Tadi kau lah, niru-niru, serau lah, gak keren, no? Terus sekarang kita hitung, ini nyata ya, dan saya sering ya berdebat seperti ini atau mikir seperti ini, karena saya ketemu berbagai pihak, ya tentu yang baik, yang punya mental ad-dinu an-nasiha, ya punya mental nasihat.
Nasihat itu iradatul khairi napa lil ghairi, selalu berkeinginan baik untuk yang lain. Lalu ada kiai-kiai kultural kayak Pondok Sarang, Lirboyo, Sidogiri, pondok-pondok besar. Ini kan nggak ada gelar. Tapi setiap di pondok itu diajari madzhab ahli sunnah wal jamaah. Ono sing kerja temangsang yang pedalaman Kalimantan, ono sing bisnis bongkrat buang nganti tuwek melarat, ono sing sugih mergo diorder dari guru privat, ono sing sugih mergo dikultusno dukun nak ndonga mandi, macam-macam. Nah, ini kan dari berbagai lini, ono kabeh. Ono sing darani wali, terus rambutnya gondrong, geng, macam-macam. Terus wong yakini nak rambutnya ora kena dipotong. Terus adol godri yo larang, macam-macam lah. Pokoke macam-macam jenisnya macam-macam. Sing sowan yo macam-macam. Pejabat kepentok pangkat sowan. Ana sing sowan tok njuk ngombe, ana sing njuk godri, ana sing njuk donga. Kula nak maca piyambak abot iki kula sangoni wong jenengan semoco, macam-macam lah. Wong suka ora ngajar kiai di order. Akhir kon maca dhewe mboten saged iki. Kula tok salam template jenengan sing maca. Kiai ini wong dhuwit yo penting. Iku yo pinter, dhuwit ditampa terus ngombeni banyu didongani kon ngombe. Percaya yakin ya lalah mancing. Macam-macam. Tapi ini nangani ribuan orang, mungkin jutaan orang, dan karena yang nangani ini orang-orang ahli sunnah, maka mereka akan mengembangkan madzhab apa? Ahli sunnah. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha